Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan iman, Islam dan ihsan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menanamkan ketiga hal penting itu ke dalam hati kita sehingga kita terus istiqomah dalam mengarungi kehidupan ini. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mana berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu yang ibadah saja sulit dan bagaimana. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW awal-awal mengucapkan Islam, sangat sulit untuk menegakkan ibadah. Pertama, alhamdulillah kita bisa hidup di Indonesia, negara yang penuh dengan ketoleransian. Teman-teman sekalian, rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat dan yang kedua adalah sholat. Saya tidak akan membahas kelima dari rukun Islam ini. Namun saya akan membahas rukun Islam yang kedua, yaitu tentang sholat. Dan itu tidak secara menyeluruh. Karena kita tahu bahwa sholat adalah ibadah yang bisa menjadi sarana paling dekat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat fardu 5 kali salam sehari semalam. Selain merupakan ibadah wajib dan menjadi rukun iman kedua setelah syahadat, salat wajib 5 waktu memiliki kedudukan tinggi sebagai tiang agama. Salat sendiri tidak sembarang dilakukan sekedar menggerakkan badan dan membaca doa-doa salat, karena dalam salat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan secara tuma'ninah dan khusyuk, di mana keadaan tersebut yang akan mampu memudahkan segala ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita salat hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban saja, namun salatlah untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Yang pertama, jangan mengangkat pandangan ke langit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam salat atau mata mereka akan tersambar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua adalah sengaja menoleh selain ke arah kiblat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menoleh dalam salat. Lalu beliau bersabda, ia merupakan sebuah curian yang dilakukan syaitan terhadap salat seorang hamba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga, jangan menguap saat salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, menguap dalam salat adalah dari syaitan. Jika salah satu seorang dari kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang keempat, jangan meludah ke arah kiblat atau ke kanan. Dari Zabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya jika seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Maka janganlah ia meludah ke arah depan atau ke kanan, hendaklah ia meludah ke sebelah kiri di bawah kaki kirinya, dan jika terlanjur keluar, maka hendaklah ia mentumpahkan ke pakaiannya. Lalu beliau dalam hadis itu melipat bajunya satu sama yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kelima, jangan membentangkan tangan seperti anjing saat sujud. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersikaplah pertengahan ketika sujud, dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan tangannya sebagaimana seekor anjing. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Yang keenam, jangan mendahului imam saat salat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak salah seorang di antara kalian takut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepalanya seperti keledai bila dia mengangkat kepalanya sebelum imam,
atau menjadikan rupanya seperti seekor keldai. Muttafaqun alaih. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hal yang tadi yang disampaikan ada 6, bahwa kita tidak boleh melakukan suatu hal yang mungkin sekiranya itu merusak amal ibadah kita, bukan membatalkan tapi merusak amal pahala dari ibadah salat kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari beberapa hal yang disebutkan di atas, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang mendapatkan dan yang menjadikan kita menjadi lebih khusyuk dalam keadaan salat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.